Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mewawancarai tim dari Rumah Makan Minang Raya Pancoran. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Aprilia Putri dengan NIM 64231459. Saya Yulistiara dengan NIM Oh, 64231883. sebelumnya boleh nggak nih perkenalkan dulu nama kakak sebelumnya siapa dan sebagai apa di Minang Raya? Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Leoni. Di sini saya di Minang Raya sebagai asisten manajer. Oke, berarti langsung aja ke pertanyaannya ya Kak, tanpa Boleh. basa-basi. Yang pertama nih, sejak kapan sih Rumah Makan Minang Raya mulai berdiri? Minang Raya itu berdiri dari tahun 2002, yang berarti sekarang sudah berdiri kurang lebih 24 tahun. 24 tahun, Betul. wih lumayan lama banget tuh ya. Iya, betul, udah lama banget. Untuk lokasi Rumah Minang Raya sendiri tuh berada di mana Kak? Kita di Jalan Duren 3 Raya nomor 17, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, atau patokan gampangnya itu di sebelah Hotel Kaisar. Oke, tempatnya strategis juga ya. Di pinggir jalan soalnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah usaha ini sudah memiliki izin usaha resmi? Jika sudah, izin usaha apa sih yang dimiliki sama Minang Raya nih? Kita udah ada izin usaha resminya gitu kan. Terus juga usahanya di sini nggak cuma nasi Padang, jadi kita ada kolak durian, bubur kampiun, sate Padang, soto Padang, banyak Oke, yang lainnya juga berarti ada. nggak cuman pure nasi Padang tapi ada yang Nggak, lainnya ada juga menu ya. lainnya juga. Oke. Terus boleh dijelasin sedikit nggak dari latar belakang usaha Minang Raya Pancoran? Jadi awalnya itu kan papa saya orang kantoran, terus juga punya mobil. Awalnya itu ini wilayah ini tuh bengkel mobil. Oke. Bengkel mobil karena kebetulan ada di salah satu bagian ruangan di rumah makan Minang Raya ini waktu itu jadi rumah makan, tapi yang ngelola ini orang Jawa. Nah, Oke. karena bapak saya sering servis mobil di sini, sering makan nasi Padang yang di sini. Nah, waktu itu mungkin mau collab sekali ya si rumah makan ini. Kebetulan juga si yang punya bengkelnya pun juga udah meninggal. Jadi bapak saya ambil alih. Jadi bengkel ini diubah jadi rumah makan. Kemudian orang yang minta kerjasama itu direkrut lah jadi yang tukang masak di sini waktu itu gitu. Jadi makanya berdiri sampai sebesar ini karena awalnya sebenarnya bengkel mobil. Tapi beda Oke, pemilik bengkel gitu. mobil. Berarti ini dirombak semua jadi langsung. Dirambak jadi rumah makan Oke. gitu. Awalnya bengkel. Nah, kalau menunya ini apa aja sih yang dijual? Kan udah ini mah. Beda ya? Beda ya? Maaf. Oke, selanjutnya produk dan menu apa aja sih Kak yang dijual di Rumah Makan Padang? Kalau dari kita sih sebenarnya yang pasti nasi Padangnya, terus juga ada selain nasi Padang tuh kita ada sate Padang, soto Padang, ketupat sayur, bubur kampiun, kolak durian. Oke. Pokoknya buat sarapan pagi itu ada ketupat sayur biasanya. Oke. Gitu. Maaf, cut lagi. Ini Ada. tuh 2, 3. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak dari saya. Apa alasan kakak memilih usaha rumah makan Padang Minang Raya sebagai bidang usaha? Karena kebetulan orang tua saya asli Minang, terus juga ada resep turun-temurun dari nenek saya yang kebetulan pemiliknya juga papa saya sendiri. Jadi kenapa tertarik buka usaha ini karena ya memang kita orang Minang, terus juga di sepanjang Jalan Duren 3 Raya ini tuh juga nggak banyak saingan kita buat buka rumah makan Padang gitu. Kebetulan kan ada resep dari nenek, jadi kita akhirnya jualan nasi Padang gitu. Oh, oke. Mungkin itu dari aku, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Aku izin lanjut pertanyaan dari April ya. Selanjutnya aku mau nanya tentang aspek pasar dan pemasaran. Siapa sih target konsumen dari rumah makan Minang Raya ini? Yang utama dari usaha ini tuh target pasarnya tuh siapa? Oke, karena di sini kita deket awalnya tuh sama hotel, hotel, seberangnya tuh SD dan kebetulan dekat dengan gedung perkantoran. Jadi target kita awalnya tuh orang-orang yang singgah di hotel. Gitu. Oke. Terus juga ada orang tua murid yang memang sambil nunggu anaknya juga buat makan di sini, sama memang target kita yang utama itu orang kantor yang di belakang rumah makan Minang Raya. Itu gedung Skufindo. Nah, itu biasanya banyak juga. Itu target pasar kita. Oke. Selanjutnya aku mau nanya strategi pemasaran apa yang digunakan untuk menarik pelanggan di rumah makan Minang Raya ini? Awalnya kita nggak ada sosmed,
Jadi strategi pemasarannya itu mungkin dengan harga yang masih masuk akal, terus juga tapi rasanya berkualitas. Jadi rasanya kita gak kalah enak mungkin ya daripada yang di restoran-restoran lain. Jadi kita jaga kualitas. Nah terus makin kesini kita ada sosmed, makin naikin si strategi pemasarannya gitu. Selanjutnya, bagaimana cara usaha ini dipertahankan agar pelanggan tuh tetap selalu beli di sini? Oke, yang pertama tadi ya yang saya sudah sebut, harga masih stabil gitu kan di era gempuran bahan-bahan baku naik, terus juga apa tuh namanya? Apa sih tadi pertanyaannya, aku jadi lupa. Ulang lagi loh. Udah. Selanjutnya, bagaimana cara agar rumah makan Minang Raya ini dapat mempertahankan pelanggan agar selalu beli di tempat ini? Yang pertama yang pasti rasa ya, dari segi rasa kita harus dijaga tetap konsistensi dari si rasa makanannya, terus juga pelayanannya yang pasti kita terus selalu upgrade ya, sama mungkin dari kerapihan sanitasi dari si karyawannya gitu kan. Jadi kalau tempatnya rapi, karyawannya ramah dan rapi, pelanggan akan tetap balik ke sini gitu. Baik, Kak. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak dari aku. Media promosi apa aja sih yang digunakan untuk mempromosikan usaha ini? Misal kayak TikTok atau Instagram? Kita ada TikTok sama Instagram sih sekarang, ditambah kalau misalkan pemesanan juga kita sudah ada di makanan online dan juga bisa pesan melalui WhatsApp gitu. Mungkin itu aja ya Kak pertanyaan dari aku. Mungkin selanjutnya bakal dilanjut sama teman aku. Selanjutnya dilanjuti dengan kami. Nama saya Nadia Safira dengan NIM 64231684. Nama saya Najwa Farisari dengan NIM 64232446. Dengan saya Nisa Aprilia dengan NIM 64231019. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kendala usaha. Yang pertama, apa kelebihan dan keunggulan dari rumah makan Minang Raya di bidang usaha sejenis lainnya? Keunggulan kita dibanding usaha jenis lainnya itu mungkin dari segi rasa, terus juga kita ada menu terbaru yang memang kita angkat dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, yaitu nasi tungkuih. Itu menu terbaru kita. Jadi kita riset di Jakarta ini belum ada sejenis rumah makan yang ngeluarin menu nasi tungkuih gitu. Mungkin masih ada di ranah rumahan, tapi kalau untuk rumah makan belum ada gitu. Terus pertanyaan aku yang terakhir, kendala atau kekurangan apa sih yang kakak sering hadapi dalam menjalankan usaha ini? Kalau dalam menjalankan usaha ini kendalanya mungkin dari segi space kali ya, karena kan space kita sebenarnya kapasitasnya mungkin 30 orang. Jadi kendalanya space, terus juga kalau misalkan tamunya datang tuh chaos, jadi kita menghandle-nya pun juga jadi chaos juga nih gitu. Karena kalau antrian pun karena alhamdulillah peminatnya besar, jadi bisa waiting list yang nggak tahu kapan selesainya si yang makan di tempat ini gitu. Jadi kendalanya space sama mungkin tempat parkir ini gitu. Oke. Oke, di sini ada sumber daya manusia dan modal. Bagaimana struktur organisasi atau pembagian tugas karyawan di usaha ini? Struktur dari Minang Raya ini sebenarnya kayak pada umumnya, ada pemilik, ada manajer, asisten manajer, ada juga manajer area, ada juga kasir, ada juga di bagian steward. Jadi tetap pada bagian masing-masing, cuman kita harus bisa mengcover pekerjaan satu sama lain, kecuali mungkin pekerjaan manajer ya, itu mungkin nggak bisa di cover sama yang kasir atau yang karyawan biasa gitu. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di rumah makan ini? Di sini total kurang lebih 20 karyawan. Ya. Selanjutnya, dari mana sumber modal atau dana awal usaha ini diperoleh? Sumber modal awalnya karena ayah saya waktu itu pekerja kantor, jadi modalnya dari kerja kantor dulu sih, karena baru bisa berani buka rumah makan ini. Apakah tempat usaha ini merupakan milik pribadi atau masih nyewa? Usahanya milik pribadi tapi tanahnya kita sewa. Gitu. Sekian dari saya dan dilanjutkan dengan Selanjutnya di sini ada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk yang pertama, apa dampak positif usaha ini terhadap kondisi ekonomi keluarga maupun masyarakat sekitar? Dampak positifnya alhamdulillah cukup banyak. Kita bisa ngerekrut banyak tenaga kerja, banyak karyawan gitu ya. Jadi kita bisa buka lapangan pekerjaan. Terus juga untuk keluarga lainnya juga, karena di sini sistemnya bagi hasil. Jadi ketika rumah makan pendapatannya besar,
Jadi semua karyawan, pemilik, pokoknya semua yang ada di Minang Raya ini tuh mendapatkan hasil yang besar juga gitu. Jadi alhamdulillah cukup membantu perekonomian di Rumah Makan Minang Raya di bagian karyawannya ya. Selanjutnya, apakah usaha ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar? Kita buka, cuman untuk saat ini lagi nggak buka ya. Cuman untuk kalau lagi ada yang kosong posisinya itu kita bisa buka dan tanpa harus ada ijazah gitu ya. Yang penting di sini mau kerja dan memang taat peraturan lah di sini gitu. Apakah terdapat banyak kompetitor atau usaha sejenis di sekitar lokasi ini? Di sekitar sepanjang jalan ini mungkin ada satu ya kompetitor, cuma tetap balik lagi kita harus pede ya sama jualan kita. Dan alhamdulillah pelanggan setianya pun juga ada, tetap masih ada. Selanjutnya, bagaimana cara Rumah Makan Padang Minang Raya menghadapi persaingan dengan kompetitor tersebut? Menghadapinya mungkin kita selalu jaga rasa, balik lagi ya, jaga rasa, jaga kualitas, sama jaga pelayanannya juga. Gitu. Yang terakhir, apakah ada upaya khusus yang dilakukan usaha ini untuk menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar? Ada upaya khususnya, mungkin setiap pagi tuh bagian steward, bagian bersih-bersih itu harus tetap jaga. Dan kita juga cek berkala, misalkan seminggu sekali di bagian belakang gitu. Jadi setiap karyawan tuh harus menjaga kebersihan, sanitasi hygiene dalam diri juga, terus sama di wilayah lingkungan kerjanya itu juga harus dijaga gitu. Jadi kita cek secara berkala gitu. Yang terakhir, apa harapan dan rencana Ibu untuk perkembangan Rumah Makan Padang Minang Raya ke depannya? Harapan saya semoga Minang Raya maju terus juga bisa membuka seperti restoran besar, dan juga harapannya semoga lebih banyak tahu Minang Raya Pancoran, gak hanya cuma pelanggan-pelanggan setia, tapi pelanggan-pelanggan baru, kita tetap menunggu pelanggan baru lah gitu. Itu saja sih Kak. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada kami. Semoga usaha Rumah Makan Padang Minang Raya semakin maju dan berkembang. Amin. Terima kasih. 1, 2, 3. Mungkin sekian dari kelompok kami atas wawancaranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.